1, 2. Ya, kali ini kita bakalan unboxing 2 paket yang baru nyampe. Oke, halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Agung Isra. Ya, di depan saya sudah ada 2 buah paket yang baru nyampe yang saya pesan di Tokopedia. Apa isinya? Ya, mungkin teman-teman sudah lihat di thumbnail atau judul. Ini adalah mic dari Soundtek yang 2.1. Ya, saya beli mic untuk coba live streaming dan juga membantu untuk voiceover nantinya. Dan kalau ada yang nanya kenapa tidak pakai mic yang ada di headset DBE GM200, jawabannya sudah saya coba dan suaranya terlalu kecil. Ini bisa teman-teman lihat. Ini adalah lighting untuk syuting YouTube nanti, yang gunanya bakalan ditaruh di belakang, untuk di belakang. Jadi kualitas mic yang ada di GM200 itu tidak memadai untuk konten yang bakalan saya bikin ke depannya, karena seperti janji saya, ketika sudah di kos nanti saya bakalan lebih produktif daripada sebelumnya. Pertama mungkin dari yang besar dulu kali ya. Kenapa ada 2 paket? Karena yang pertama itu ada mic-nya dan yang kedua itu yang stand-nya. Dan kalau teman-teman tanya ini harganya berapa? Kalau untuk stand itu paketannya 80 ribuan, dan kalau untuk mic-nya 500 ribuan. Sebenarnya saya itu bukan ngincar mic yang ini awalnya, melainkan mic dari Sades Orpheus dan Vantage Leviosa. Ya, kalau Vantage itu dari harga ofisialnya ada di harga 535.000, sedangkan untuk Sades Orpheus itu harganya 670.000. Tapi kalau Sades itu dia udah dapat mic stand-nya. Dan setelah lihat-lihat lagi, ternyata temu review dari Joshua Timothy atau Bang Ocha. Dia bahas Soundtek yang 450 ribuan gitu. Tapi katanya itu ada problem. Dan dia juga dikirimi lagi yang Soundtek 2.0. Itu udah lebih bagus. Tapi kekurangannya di desain menurut saya. Jadi setelah lihat-lihat lagi, ternyata ada Soundtek yang 2.1. Ya, yang 2.1 yang lebih pembaruannya. Jadi itu yang lebih bagusnya, dan itu yang bakalan kita unboxing sekarang ini. Apalagi kalau dilihat di Tokopedia, Soundtek yang 2.1 itu adalah yang terlaris di peringkat 1. Ya, ini adalah mic stand-nya. Nanti saya bakalan pasang ini di meja supaya kelihatan rapi dan juga lebih mudah untuk dipakai daripada ditaruh di stand bawaan mic-nya. Ini coba kita buka dulu. Di sini mereknya dari Costa. Oh ya, kalau ada yang nanya kenapa kotak kardusnya dapat dari Tokopedia tadi, itu jawabannya karena saya pesannya di toko cabang. Dan kebetulan saya kosnya ada di Bandung dan toko cabangnya ada di Bandung. Jadi dapat kotaknya seperti tadi. Tapi kalau teman-teman pesannya di toko yang biasa, itu kemungkinan dapatnya yang bubble wrap biasa. Oke, kita buka. Kita dapat tabel klipnya. Ini untuk armnya. Di sini ada stand, holder untuk smartphone. Ini ada penjepit untuk mic yang biasa, dan ini ada ball head. Oh ya, ini paketan yang ada holder smartphone dan ball head. Ada juga yang lebih murah di harga 50 ribuan, itu cuma dapat ini dan ini. Tapi karena toko cabangnya yang ada yang paketannya ini bukan yang lebih murah. Yang lebih murah itu tokonya ada di Jakarta. Jadi saya pilih yang ini aja. Dan juga karena saya ingin coba pakai ball head ini supaya lebih fleksibel. Kita coba buka satu-satu mungkin ya. Pertama untuk
armnya atau lengannya. Ini dia ya, bisa dibilang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Ini panjangnya 35 cm kalau nggak salah. Ini dari Costa, mereknya, kualitas besinya biasa aja. Oh ya, kalau yang paketan dari Sajas Orpheus itu katanya lebih bagus untuk standnya. Ini ball headnya, kita buka. Ini dia. Ini penjepit mic-nya. Ini nggak usah dibuka karena saya nggak pakai. Ini untuk jepit ke meja, nanti dijepit ini. Dan ini holder smartphone ya. Ini yang lebih bagus nih, ada hot shoe-nya di atas. Oke, ini isinya, dan kita beralih ke menu utamanya. Ini dia. Sama lagi, ini dari toko cabangnya, jadi dapat kotak kardus yang seperti ini, yang ada label Tokopedia-nya. Dan kalau teman-teman ingin beli juga, saya sudah sertakan link pembeliannya di bawah. Nih, wah, di bubble wrap lagi ya. Aduh. Kita buka dulu. Wah, minimalis sekali. Ya, kita lihat di bagian depan cuma ada tulisan Soundtek. Dan di bagian samping ada gambar dari mic-nya, modelnya seperti ini, dan di belakang ada spesifikasinya, dan juga ada gambar dari mic-nya ya. Jadi bisa dibilang desain yang ini lebih unik menurut saya daripada yang Fantech dan Sades, dan harganya lebih murah dan fiturnya udah lengkap juga. Oh ya, ini masih disegel ya, sebagai bukti kalau ini masih baru. Garansi resmi Indonesia, jadi ada garansinya setahun. Ini ada bahasa Indonesianya, Inggris, Jepang. Baik, kita buka. Ini kita dapat buku-bukuan. Ini dia mic-nya. Kita singkirkan terlebih dahulu. Di sini kita juga dapat stand atau kakinya. Di sini kita lihat ada kabel USB Type-C. Ya, ini bukan pakai yang tipe yang untuk printer gitu, tapi ini udah yang Type-C. Bisa teman-teman lihat. Dan ini juga L, tipe L. Jadi dia nggak mentok nanti di standnya. Udah, itu aja isinya, sangat minimalis, dan kita juga tidak dapat pop filter ya, itu kekurangannya. Ini mic-nya kita coba pasang. Tunggu dulu, kita coba lihat apa saja yang ada di sini. Pertama, di bagian depan di sini ada tulisan Soundtek dan ada dial untuk 3 mode. Yang pertama omnidirectional, yang ini mode mute, dan yang ini mode apa ya, lupa. Mode cardioid ya, mode cardioid. Jadi kalau mode cardioid ini, kalau nggak salah, dia menangkap suara dari keliling, bisa dari sini, atas enggak ya. Tapi kalau omnidirectional ini dia hanya fokus ke bagian belakang ini, jadi suara dari depan itu nggak masuk. Dan di bagian belakang ada dial lagi. Yang pertama itu ada on off nya sepertinya ini, dan yang di bawah ada echo, dan ada juga volume gain, yaitu untuk mengeraskan suara kita nanti. Dan di sini juga ada indikator, warna biru untuk echo, warna hijau untuk volume gain ya. Nanti kita coba.
Dan di sini kita coba pasang, oh ya, di bawahnya juga ada 3,5 mm headphone jack untuk monitoring audio. Jadi untuk podcast juga bisa. Dan di sampingnya ada USB Type-C. Dan di bawah ada mounting yang ukurannya lebih besar daripada mounting yang biasa. Jadi kita coba pasang. Nih, kalau ditaruh di meja seperti ini. Dan ini untuk kabelnya. Seperti yang saya bilang tadi, ini udah pakai USB Type-C, jadi dia nggak mentok kalau kita pakai di stand. Seperti ini. Nanti tinggal dihubungkan ke laptop. Baik, di sini saya akan menjelaskan program aplikasi sederhana yang akan menyimpan data pegawai. Baik, di sini konsep struktur data menggunakan linked list, yang mana penyimpanan data dalam variabel tersebut ada hubungan dengan penyimpanan data dalam memori. Dan jenis linked list yang digunakan yaitu single linked list. Ini menyimpan satu data dan alamat memori yang terhubung ke data berikutnya. Pertama dimulai pojok kelas. Kelas yang dibentuk di sini adalah pegawai dengan 3 atribut NIP, nama, dan divisi. Di sini saya juga buat konstruktor dengan 3 parameter, ada NIP, nama, dan divisi. Selanjutnya ada getter dari NIP yang bakal mewakili nama dan divisi. Selanjutnya ada method toString yang digunakan untuk merubah objek menjadi string. Di kelas selanjutnya dengan nama kelas listNode. Di sini ada generic class yang ditandai dengan huruf E. Dan parameter data juga ditulis dengan huruf E. Lalu atributnya next. Lalu ada konstruktor dengan parameter objek dan next-nya sama dengan 0 atau kosong. Dan di sini juga ada getter data. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Dan kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar di bawah. Dan nanti ini juga bakalan kita review ke depannya. Jadi untuk sekarang project review udah banyak nih. Ada monitor, ada ini, ada speaker, dan lain-lainnya. Dan kalau suka video ini silahkan di like dan boleh juga di subscribe juga channel ini sebagai bentuk dukungan teman-teman ke depannya. Saya Agung Isra, see you the next video. Bye.